Saya pernah mendengar tentang seorang gadis yang datang ke suatu desa. Gadis ini membawa sebuah cermin ajaib. Cermin itu terbuat dari tembaga yang dipoles sehingga berkilau-kilauan. Gadis ini berkata kepada penduduk desa, "Ini adalah cermin yang langka, yang sudah sangat tua usianya. Barang siapa yang melihat ke cermin ini, ia akan bisa mengetahui kehidupannya di masa depan." Orang-orang sangat antusias mendengar penjelasan ini. Mereka semua ingin melihat masa depannya, ingin mengetahui masa depannya. Tetapi gadis itu berkata, "Karena cermin ini sangat langka dan ajaib, tentu tidak sembarang orang bisa melihatnya. Siapa yang mau melihat harus membayar sedikitnya 1.000 keping emas." Wah, maka bertambah hebohlah para penduduk desa. Mereka tidak mempunyai cukup uang untuk melihat cermin tersebut. Tetapi ada seorang kaya yang segera membayar 1.000 keping emas. Dan ia ingin melihat masa depannya di cermin tersebut. Begitu ia melihat masa depannya di cermin itu, orang kaya ini tiba-tiba menjadi sangat ketakutan dan kemudian menangis serta bergegas pulang ke rumahnya. Penduduk desa semakin takjub dan ingin mengetahui sebenarnya apa yang dilihat oleh orang kaya itu. Ada seorang kaya yang lain yang juga membayar lebih dari 1.000 keping emas. Ia juga ingin melihat masa depannya dan diizinkan oleh gadis tersebut. Orang kaya yang kedua sebaliknya, begitu melihat masa depannya di cermin itu, tersenyum bahagia. Ia juga pulang ke rumahnya dengan perasaan yang bahagia. Penduduk desa sangat ingin mengetahui apa yang dilihat oleh kedua orang tersebut. Gadis itu menjelaskan, "Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, sebenarnya Anda tidak perlu membayar untuk melihat masa depan Anda. Apa yang akan dilihat di cermin ini bisa dilihat di hati ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Karena cermin ini adalah cerminan hati nurani kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan akan berbuah baik, dan sebaliknya, hal-hal yang tidak baik akan membuahkan ketidakbaikan juga." Orang kaya yang pertama menangis, ketakutan,
karena ia menyadari hartanya diperoleh dengan cara yang tidak baik, sehingga ia melihat masa depannya juga akan mengalami penderitaan. Sebaliknya, orang kaya yang kedua merasa bahagia melihat masa depannya, karena dengan hartanya ia telah banyak beramal, berbuat baik, sehingga masa depannya pun sangat menjanjikan kebahagiaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, uang yang mereka serahkan tadi tidak akan saya bawa. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian berunding kepada siapa uang ini akan dibagikan untuk membantu penderitaan orang yang membutuhkan. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, gadis ini tiba-tiba lenyap dan muncul di langit dalam sosok sebagai Bodhisattva Avalokitesvara. Demikianlah yang pernah saya dengar. Selamat mengagungkan Bodhisattva Avalokitesvara. Mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya.